Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan topik yaitu tentang prediksi konsumsi dan biaya listrik rumah tangga berdasarkan pola waktu harian dan histori pemakaian menggunakan linear regression. Ini adalah mata kuliah machine learning. Sebelum itu, izinkan perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Mas Ahmad Azril dengan NIM akhir 2037, Mas Listia Dewi dengan NIM akhir 2054, dan saya sendiri Faitrihan dengan NIM akhir 2082. Dan untuk bagian pertama, yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan atau mempresentasikan bab 1 dari penelitian yang berjudul Prediksi Konsumsi dan Biaya Listrik Rumah Tangga berdasarkan pola waktu harian dan historis pemakaian. Nah, latar belakang yaitu seiring meningkatnya populasi dan aktivitas rumah tangga, konsumsi listrik juga terus bertambah. Pada tahun 2019, konsumsi listrik rumah tangga bahkan menjadi yang tertinggi di Indonesia, mencapai 42,52% dari total konsumsi nasional. Sayangnya banyak pengguna rumah tangga belum menyadari pola konsumsi listrik mereka hingga pengelolaan energi belum dilakukan secara efisien. Nah, melihat masalah ini, kami mengusulkan pengembangan sistem prediksi berbasis machine learning, khususnya menggunakan algoritma linear regression. Algoritma ini akan memanfaatkan data historis dan pola waktu harian seperti jam dan hari untuk memprediksi konsumsi listrik serta mengestimasi biaya tujuan agar pengguna rumah tangga bisa merencanakan penggunaan listrik dengan lebih bijak dan hemat. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan open dataset, terus model prediksi linear regression, dan perhitungan biaya listrik berdasarkan tarif dasar tanpa pajak atau biaya tambahan lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana memprediksi konsumsi listrik, bagaimana mengestimasi biaya, dan bagaimana mengukur akurasi model prediksi tersebut. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, yaitu membantu masyarakat mengelola konsumsi listrik dengan lebih efisien, sekaligus menjadi dasar pengembangan sistem monitoring energi berbasis teknologi cerdas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Pada poin 2.1 alasan teori, di sini menjelaskan berbagai pengertian seperti konsumsi energi listrik rumah tangga, pengertian dari prediksi atau forecasting, dan juga ada pengertian dari regresi linear itu sendiri. Kemudian pada poin 2.2 yaitu penelitian pendahuluan, kelompok kami meneliti ini mengacu pada temuan dari jurnal-jurnal yang relevan sebelumnya, seperti pada jurnal Adistia Riani Ramadayanti tahun 2020, kemudian ada jurnal dari Marwan tahun 2019, dan kemudian ada jurnal dari M. Syahudin tahun 2023. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, lanjut kita di bagian yang ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Di sini untuk jenis penelitiannya atau metodenya kita menggunakan kuantitatif. Kenapa? Karena kita melakukan analisis data. Sehingga fokus utama penelitian ini membangun model prediksi konsumsi listrik dan juga estimasi biaya yang digunakan atau dipakai oleh masyarakat seperti itu. Dan di sini kita juga menggunakan machine learning supervised seperti itu. Ini lanjut di sumber data. Karena kita menggunakan kuantitatif, sehingga kita harus ada sumber data, yaitu kita bersumber dari open dataset atau database terbuka. Di sini kita bisa melihat bahwa konsumsi listrik itu seperti apa dan juga kegunaan-kegunaan yang lain-lain seperti itu. Misalnya ini bisa kita gunakan data yaitu jam dan hari, setelah ada historis penggunaan listrik rumah tangga. Dan juga data akan diunduh dari sumber terpercaya seperti Kaggle, UCI, Machine Learning Repository, atau lembaga energi nasional yang menyediakan data publik, seperti dari PLN. Oke, lanjut ke bagian ketiga yaitu variabel penelitian. Di sini kita menggunakan X dan Y, yang X itu bisa waktu dalam bentuk jam atau hari, jam dan hari, terus kemudian data konsumsi listrik historis, yang variabel Y yaitu prediksi konsumsi listrik dalam jumlah kilowatt atau kWh, dan estimasi biaya listrik dalam jumlah rupiah. Oke, kita lanjut ke bagian tahapan penelitian. Yang pertama kita menggunakan yaitu dataset jelas. Kemudian kita menggunakan data-data tersebut untuk dilakukan pengumpulan dan persiapan data. Yang di sini kita bisa lihat yaitu ada mengunduh dataset, konsumsi listrik rumah tangga, dan sumber terbuka. Yang kedua, kita melakukan data cleaning
atau menghapus data kosong, outlier, dan yang tidak relevan dengan tujuan kita. Terus yang ketiga itu kita menggunakan atau mengubah format waktu menjadi fitur numerik, misalnya jam itu dari ke 0 sampai jam ke 23. Dan yang keempat kita normalisasi data. Ketika misalnya kita perlu, kita akan normalisasi data untuk meningkatkan performa dari model tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu eksplorasi data dan visualisasi. Di sini kita akan menganalisis pola konsumsi berdasarkan waktu, jam dan hari, dan juga kita akan menampilkan grafik konsumsi terhadap waktu seperti itu. Terus kemudian kita mengidentifikasi hubungan antara kolerasi dari variabel waktu dan juga konsumsi biaya dari listrik tersebut. Selanjutnya kita membangun model linear regression. Di sini kita membagi data menjadi data training dan juga data uji atau testing. Dengan rasio umum, biasanya itu kita bisa menggunakan 80 dan 20. Kemudian kita membangun model regresi linear menggunakan pustaka machine learning. Contohnya ada skitlearn di Python. Selanjutnya kita melatih model dengan data latih atau data dummy ya. Kemudian kita menguji model dengan data uji untuk mengetahui performa dari prediksi kita tentang prediksi jumlah dan penggunaan dari listrik tersebut. Oke, lanjut kita ke evaluasi model. Di sini kita menggunakan metrik evaluasi yaitu ada MAE atau mean absolute error dan MSE yaitu mean squared error dan RMSE yaitu root mean squared error dan koefisien dari determinasi atau R2 score. Di sini kita akan menilai atau mendapatkan model apakah cukup akurat untuk memprediksi konsumsi listrik tersebut. Dan yang kelima ada estimasi biaya listrik. Jadi kita menggunakan tarif yaitu 1.444.000 per kilowatt. Dan kita menyajikan estimasi biaya dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna rumah tangga. Karena kita targetnya untuk rumah tangga. Oke, yang terakhir ada tools dan perangkat. Di sini beberapa tools yang kita pakai itu ada Python sebagai bahasa pemrograman, Pandas atau NumPy untuk manipulasi data, dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data dan lainnya. Baik, ini adalah bagian terakhir yaitu daftar pustaka yang kami pakai untuk membangun proposal ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.